Business Process Improvement Review Chapter 1 sampai dengan 5. Pengembangan proses bisnis adalah perancangan kembali proses bisnis yang berjalan saat ini dengan penekanan pada pengurangan biaya dan waktu proses agar terjadi peningkatan dan penambahan kepuasan pelanggan. Pengembangan proses bisnis sangat mungkin dilakukan karena kebanyakan dalam organisasi terdapat sekat-sekat departemen dan unit kerja. Tidak ada kepemilikan proses secara individu dan kadang di luar kendali. Akibatnya, biaya dan waktu proses menjadi buruk dan menyebabkan rendahnya kepuasan pelanggan. Dengan demikian, pengembangan proses bisnis akan menjadi solusi yang saling menguntungkan antara organisasi dan konsumen. Pengembangan proses bisnis dapat membuat perbaikan proses bisnis secara dramatik, yaitu dengan terjadinya pengurangan biaya, mempersingkat waktu proses, dan peningkatan kepuasan pelanggan secara signifikan. Organisasi melakukan pengembangan proses bisnis selain menginginkan perubahan dalam cara menjalankan bisnisnya, juga karena cara yang dijalankan saat ini tidak sesuai lagi dengan harapan. Pada umumnya, proses bisnis yang sekarang ada sangat rumit dan hanya beberapa orang saja di dalam organisasi yang benar-benar memahami dan dapat menjalankan proses tersebut. Untuk itulah, pengembangan proses bisnis menjadi penting agar terjadi penyederhanaan proses yang akan berimplikasi pada penghematan waktu dan biaya. Hal ini juga menjadi alasan mengapa pengembangan proses bisnis dapat meningkatkan kualitas kerja, karena setiap staf mampu menyelesaikan segala sesuatu dengan cara yang lebih baik. Pengembangan proses bisnis akan menjadikan perusahaan menjadi lebih fleksibel dalam merespon kejadian yang tidak diinginkan dalam lingkungan bisnis yang saat sekarang berubah dengan cepat. Berbeda dengan Total Quality Management atau TQM, yang pada dasarnya merupakan perbaikan berkelanjutan yang dilakukan dengan perubahan-perubahan yang relatif kecil pada proses. Perubahan yang sedikit demi sedikit ini akan menyebabkan terjadinya peningkatan dalam biaya dan waktu proses. Sedangkan pengembangan proses bisnis merupakan tindakan sekaligus, perubahan radikal, dan pengurangan biaya serta waktu proses. Namun baik TQM maupun pengembangan proses bisnis, keduanya dapat diterapkan dengan baik, tergantung pada situasi perusahaan. Ketika perbaikan berkelanjutan dengan TQM tidak memberikan perubahan yang berarti dalam kinerja, maka dapat dipertimbangkan dilakukan pengembangan proses bisnis. Ketika organisasi sudah melakukan pengembangan proses bisnis, maka pengembangan tersebut harus dipertahankan dan ditingkatkan terus secara berkelanjutan. Dengan demikian, keduanya penting dengan mempertimbangkan perbedaan lingkungan dan outcomes yang diharapkan perusahaan. Sebelum perusahaan memutuskan akan menjalankan pengembangan proses bisnis, maka terlebih dahulu harus ditentukan faktor keberhasilan kritis dan proses bisnis apa yang akan diprioritaskan untuk dikembangkan. Langkah pertama dalam pelaksanaan pengembangan proses bisnis adalah menetapkan apakah pengembangan proses bisnis memang dibutuhkan oleh organisasi atau tidak dibutuhkan. Manajemen puncak perlu memahami terlebih dahulu pengetahuan tentang pengembangan proses bisnis, baik melalui pelatihan maupun menggunakan jasa konsultan. Hal ini dilakukan agar terdapat kepastian bahwa organisasi memang memerlukan pengembangan proses bisnisnya. Jika manajemen puncak melihat bahwa pengembangan proses bisnis adalah penting untuk dilakukan, maka langkah berikutnya adalah membangun komitmen untuk menjalankan pengembangan proses bisnis dengan tepat. Pada langkah ini biasanya akan banyak ditemui hambatan dan penolakan dari berbagai pihak. Langkah ini penting agar terjadi keterlibatan dari semua pihak dalam perubahan tersebut. Langkah berikutnya adalah menentukan apakah akan menggunakan jasa konsultan atau akan menggunakan staf internal berbakat yang dimiliki perusahaan untuk menjalankan pengembangan proses bisnis. Jika menggunakan staf internal, maka harus dipastikan dengan seleksi yang baik dan tim yang terbentuk itu perlu diberikan pelatihan yang cukup tentang pengembangan proses bisnis. Sedangkan apabila perusahaan memutuskan menggunakan jasa konsultan,
maka tetap staf internal perusahaan harus dilibatkan dan turut berkontribusi dalam tim pengembangan proses bisnis bersama dengan konsultan. Dalam perusahaan yang telah berkomitmen untuk melakukan pengembangan proses bisnisnya, keputusan untuk menentukan prioritas proses bisnis apa yang akan dikembangkan akan bervariasi dan bergantung pada situasi organisasi. Pada sisi lain, ketika organisasi merasa bahwa pengembangan proses bisnis cukup rasional, masih perlu diterapkan terlebih dahulu pada satu proses dan pengembangan dilakukan terlebih dahulu pada proses tersebut. Pada waktu berikutnya, barulah pengembangan proses bisnis dilanjutkan pada satu atau dua proses bisnis yang lain secara simultan dan sinambung. Tahapan pengembangan proses bisnis. Yang pertama, planning, organizing, the organization. Fase pertama ini merupakan titik mulai di mana organisasi perlu memutuskan proses mana yang perlu dikembangkan. Tergantung pada jumlah pengembangan yang akan dilakukan, tim pelaksana perlu dibentuk. Tim dibentuk dengan memperhatikan gabungan berbagai keterampilan yang dimiliki. Pemilihan champion yang akan memimpin tercapainya tujuan adalah sangat penting. Cakupan dan jadwal kerja harus diberikan pada tim, termasuk pelatihan sebelum mereka menjalankan pengembangan. Yang kedua, analyzing the current process. Fase kedua adalah melakukan analisis proses yang berjalan saat ini untuk memahami bagaimana proses tersebut berjalan dan berapa waktu prosesnya. Tim harus menyadari bahwa proses yang dibangun harus lengkap, yang dimulai dari pelanggan dan berakhir pada pelanggan. Karena tujuan pengembangan adalah merevisi proses agar layanan menjadi lebih baik. Ada dua pertanyaan yang harus dijawab oleh tim, yaitu siapa pelanggan organisasi dan apa yang mereka inginkan. Dalam proses pengembangan, tim harus mampu memutuskan apa yang berjalan dan tidak berjalan pada proses yang dikembangkan dan memutuskan bagian mana yang harus diperbaiki. Ketiga, streamlining, developing new concept. Fase ketiga merupakan fase berpikir out of the box. Haruslah tetap diingat bahwa pengembangan bukan perubahan sedikit demi sedikit, tetapi perubahan yang radikal. Yang harus terjadi perbaikan pada biaya dan waktu proses. Seluruh sumber daya, teknologi, sistem manajemen yang terbaik saat ini harus menjadi pertimbangan untuk menemukan proses baru yang jauh lebih baik. Yang keempat, implementing moving from the current organization to the new models. Ketika model baru telah ditentukan, strategi untuk menjabarkan model dengan konsep baru ini perlu dikembangkan. Terkadang, cara yang terbaik adalah mengelola perubahan ini pada sebagian kecil organisasi untuk memastikan tidak adanya kesalahan. Kemudian pada unit yang lebih luas dan akhirnya pada organisasi keseluruhan. Karena perubahan yang dilakukan adalah radikal, maka akan ditemui sesuatu yang tidak diharapkan saat implementasi konsep baru. Mungkin akan terdapat kritik dari orang-orang yang tidak setuju terjadinya perubahan. Ini perlu dikelola. Untuk mengantisipasi hambatan, pengembangan hanya dapat berjalan ketika top manajemen memberikan dukungan untuk semua usaha yang dilakukan dan sedapatnya mengurangi hal-hal yang dapat menghambat pengembangan tersebut. 5. Continuous improvement. Fase kelima, kesepakatan pengembangan yang mendorong perubahan-perubahan baru perlu dipertahankan, bahkan perlu ditingkatkan secara berkelanjutan agar perusahaan mampu menjadi semakin berkembang dan mampu bertahan di dalam perubahan lingkungan bisnisnya. Area kritis. Yang pertama, kepemimpinan. Merupakan item kritis untuk melakukan pengembangan. Komunikasi merupakan hal yang sangat penting dalam kepemimpinan. Pemimpin harus mendefinisikan dengan jelas outcomes yang diharapkan, berhati-hati dalam membuat pernyataan, dan menetapkan penjadwalan yang selalu dikawal. Kedua, environment. Manajemen perlu mengetahui dan melibatkan pelanggan dan stakeholder, mengaitkan proses bisnis dengan pelanggan, dan mereview praktek terbaik atau best practices dari pihak yang sudah melakukan pengembangan. Pada situasi ini, manajemen harus mampu membawa
dan mendorong para pekerja untuk keluar dari zona nyaman menuju zona tidak nyaman, karena perubahan akan segera terjadi. Pembentukan kultur perubahan yang positif perlu dikembangkan dengan baik. Yang ketiga, technical system. Manajemen perlu mencari dan menemukan sumber daya dari luar yang akan membantu usaha pengembangan yang berhasil. Bantuan teknis ini harus mengikuti proses yang memang terbukti baik dan mengembangkannya menjadi rencana implementasi untuk menggantikan proses yang berjalan saat ini. Keempat, people system. Pengembangan hanya dapat berjalan dengan baik ketika orang-orang di semua level dalam organisasi diperhatikan dan dilibatkan. Tim perlu diberdayakan dan kerjasama antar fungsi atau cross-functional perlu dilakukan. Flow charting merupakan suatu cara untuk menggambarkan proses bisnis dengan simbol-simbol tertentu yang juga menggambarkan urutan proses secara rinci serta hubungannya antar suatu proses dengan proses lainnya. Di dalam flowcharting, proses bisnis tidak ada rumus atau patokan yang bersifat mutlak atau pasti, tetapi didasarkan pada aliran suatu proses dan kegiatan bisnis. Karenanya, setiap analisis proses bisnis bisa saja menghasilkan gambar yang bervariasi antara satu dan lainnya. Kendati begitu, secara garis besar, setiap flowcharting proses bisnis selalu terdiri dari 3 bagian, yaitu input, proses, dan output, sebagaimana ditunjukkan pada bagan berikut. Dasar-dasar simbol flowcharting. Flow direction symbol, yaitu simbol yang digunakan untuk menghubungkan antara simbol yang satu dengan simbol yang lain. Simbol ini disebut juga connecting line. Terminator symbol, yaitu simbol untuk permulaan start atau akhir stop dari suatu kegiatan. Connector symbol, yaitu simbol untuk keluar masuk atau menyambungkan proses dalam lembar atau halaman yang sama ataupun halaman yang berbeda. Processing symbol, yaitu simbol yang menunjukkan pengolahan yang dilakukan oleh komputer. Simbol manual operation, yaitu simbol yang menunjukkan pengolahan yang tidak dilakukan oleh komputer. Simbol decision, yaitu simbol pemilihan proses berdasarkan kondisi yang ada. Simbol input-output, yaitu simbol yang menyatakan proses input dan output tanpa tergantung dengan sistem peralatannya. Simbol manual input, yaitu simbol untuk pemasukan data secara manual online keyboard. Simbol preparation, yaitu simbol untuk mempersiapkan penyimpanan yang akan digunakan sebagai tempat pengolahan di dalam storage. Simbol predefined process, yaitu simbol untuk pelaksanaan suatu bagian atau subprogram atau prosedur. Simbol display, yaitu simbol yang menyatakan peralatan output yang digunakan, yaitu layar, plotter, printer, dan sebagainya. Simbol disk and online storage, yaitu simbol yang menyatakan input yang berasal dari disk atau disimpan ke disk. Simbol magnetic tape unit, yaitu simbol yang menyatakan input berasal dari pita magnetik atau output disimpan ke pita magnetik. Simbol punch card, simbol yang menyatakan bahwa input berasal dari kartu atau output ditulis ke kartu. Simbol dokumen, yaitu simbol yang menyatakan input berasal dari dokumen dalam bentuk kertas atau output dicetak ke kertas. Characteristic of business process adalah atribut yang ada pada suatu proses bisnis, dan atribut-atribut itu dapat digunakan sebagai dasar ukuran kualitas proses. Terdiri dari pertama, flow, yaitu metode untuk menggambarkan input-output suatu proses. Kedua, effectiveness, yaitu tingkat pencapaian target. Ketiga, efisiensi, yaitu pemanfaatan sumber daya secara tepat. Yang keempat, cycle time, process time, yaitu waktu yang diperlukan dalam satu proses atau waktu pengulangan satu proses. Yang kelima, cost, yaitu biaya dari suatu proses. Penutup,
Pengembangan proses bisnis sebaiknya dilakukan jika sudah ditetapkan secara pasti proses bisnis apa yang akan dikembangkan oleh perusahaan. Pengembangan dilakukan pada proses bisnis yang aktivitasnya sudah sama dan sudah pasti. Pengembangan proses bisnis seharusnya didasarkan data terukur dan akurat, jangan hanya sekedar perasaan atau prediksi semata. Demikian review ini. Selamat menempuh ujian tengah semester dan sukses selalu.